Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau zakat itu perhitungan syara, kalau pajak itu perhitungan kebijakan. Kebijakan dalam tanda kutip. Semakin zalim penguasa, semakin pajaknya beragam dan mahal. Itu ya. Nah, kalau zakat, siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi waliul amr, ya seperti itu sudah aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wiringin Anom Panarukan Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Pak, kita sudah hampir suruk, barangkali masih ada space, masih ada waktu untuk ini hadis muttafaqun alaih. Ini sahih hadis ini. Meskipun ada beberapa versi tapi sahih. Nah, tidak bertentangan antara versi satu kali dua wadian tadi, dua lembah emas, ada yang dilanjutkan 3 lembah dan seterusnya. Gitu nggih. Persilakan kalau ada apa-apa yang perlu ditambahkan, monggo, tidak harus bertanya. Tidak harus bertanya. Ibu-ibu mungkin juga terkait puasa tadi, mungkin ada yang belum lunas. Monggo mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wonten, monggo. Kalau sudah pas, memang sudah masuk waktu. Apakah sebenarnya apakah zakat itu sama dengan membayar pajak? Kalau berbeda, apakah perbedaannya? Zakat dengan pajak. Oh, ini kakak ini nggak nyangka tanyaannya kok ya berguna gitu nggih. Betul ya Pak ya, pajak dengan zakat. Kalau pajak itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak berasal dari Islam, itu kebijakan katakanlah pemerintah ya modern. Kalau tidak boleh dikatakan sekuler maupun tetapi itu bukan bersumber dari Islam, sehingga negara untuk membiayai operasionalnya ini diantara pendapatan APBN-nya adalah dari sektor pajak. Jadi masyarakat itu ditarik semacam upeti begitu. Nah, pajak di dalam Islam, pajak itu tidak dikenal bagi kaum muslimin. Pajak itu hanya dikenakan bagi non-muslim yang hidup di negeri Islam. Ya, jadi non-muslim membayar semacam pajak itu. Dan itu spesifik sifatnya itu. Jadi tidak semua kayak di negeri Konoha itu semua yang ada yang bisa ditarik pajak, tarik pajak. Nanti satu saat ngentut itu ada pajak, Pak. Karena mencemari udara. Itu bisa saja. Makanya di antara hal yang kita harus hindari sesungguhnya adalah perihal pajak ini, pajak yang tidak syar'i ini. Ya. Tapi kita sebagai warga negara, seseorang sebagai warga negara Konoha di sana itu tidak punya pilihan, akhirnya ya harus tunduk. Nah, kalau yang namanya zakat itu adalah kewajiban dari harta yang dimiliki. Zakat itu adalah pungutan negara ya berdasarkan perhitungan syariat Islam. Sifatnya wajib bagi yang mampu. Kemampuannya diukur dari adanya nisab atau ukuran.
Kalau punya harta itu baru dikenakan pajak, baru dikenakan zakat kalau harta ini sudah mencapai hitungan tertentu 86 gram emas. Itu pun masih berlaku haul. Kalau sudah dimiliki selama setahun, itu baru wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tahun hitungan hijriyah, bukan tahun hitungan samsiah. Jadi kalau sekarang tanggal 2 Dzulhijjah, harta seseorang mencapai 86 gram emas nilainya. Nanti ngitungnya kapan, ngeceknya lagi? Ya tanggal 2 Dzulhijjah tahun depan, 1446 Hijriah. Kalau masih mencapai 86 gram emas atau lebih, maka 2,5%-nya diambil zakat itu, Pak. Jadi bukan sukarela, itu wajib, dan pemerintah wajib mengambil. Ini pemerintah yang menganut hukum Islam. Dan pajak ini dikumpulkan di Baitul Mal. Di Baitul Mal, maka ada amil, ada pegawainya, dan pegawai itu boleh ada alokasi dari hasil pengumpulan pajak itu, hasil pengumpulan pajak. Zakat itu diantaranya untuk amil, diantaranya. Gitu. Sehingga negeri-negeri yang menerapkan hukum ini ya makmur benar, Pak, karena justru dapatnya itu lebih besar dari pajak. Lebih besar dari pajak gitu loh. Dan tidak ngawur, Pak. Tidak apa itu, dagangan pun juga yang dipajaki itu juga. Kepemilikan kan? Rumah meskipun mewah, mobil meskipun mewah, senyampang itu dipakai untuk kepentingan non komersil, untuk tempat tinggal, mobil juga dipakai untuk operasional keluarga, itu tidak ditarik zakat. Jadi jangan kalau ngitung harta, itu harta yang tersimpan kok, harta yang sudah parkir di rekening, harta yang sudah berbentuk emas, yang sudah diparkir, itulah yang dipajaki lagi, yang dizakati. Yang dipakai itu enggak, kecuali kalau punya rumah yang disewakan, yang dibisniskan, punya properti yang dibisniskan, itu kena pajak gitu. Astagfirullah, kena zakat. Kalau ngomong pajak banyak, karpet ini kena pajak. Iya, ya tadilah, nanti lama-lama ngentut sepeda motor ini, ntar lagi pajaknya akan tidak seperti ini, akan naik. Itu kakak ya, pajak dengan zakat, bedanya gitu ya. Kalau zakat itu perhitungan syarak, kalau pajak itu perhitungan kebijakan dalam tanda kutip. Semakin zalim penguasa, semakin pajaknya beragam dan mahal. Itu ya. Nah, kalau zakat, siapapun pemimpinnya, siapapun yang jadi waliul amr, ya seperti itu sudah aturannya. Tidak ditarik kanan, tidak ditarik kiri, tidak diperpak dalam kepentingan-kepentingan. Kakak paham? Oh iya, alhamdulillah. Nggih, Haji Usra. Nggih, monggo. Daging kurban diwajib. Secara umum kan dibagi masih mentahnya. Mentah. Kalau dimasak dulu baru dibagi. Karena ini nggak umrah. Nggih. Nggih, Pak Haji. Sambut. Oh, nggih. Ya, kalau mau repot buat nopo-nopo, Pak Haji. Kalau mau repot. Tetapi petunjuk dalam pembagian itu kalau dibagi mentah pun itu tidak mengapa. Afdol. Kalau dibagi matang mungkin untuk memperluas jangkauan peredaran. Sekarang lazismu itu bikin pengalengan, dikalengkan matang, dikirim ke tempat-tempat jauh yang tidak nutut kalau dibagi mentah, itu boleh meskipun tidak lazim. Nah kalau kita mau repot, misalkan mau ngasih tetangga, kita masakin dulu, kita kasih, ya tambah bagus. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, kita bagikan mentah pun memang petunjuknya seperti itu, mentah gitu. Tidak apa-apa mentah, matang juga tidak apa-apa. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh itu kan sembelih, dimasak, kemudian dibagi, undang orang maupun dibagi, sudah matang siap saji. Ini Pak Haji, monggo kalau mau repot lebih, Mas jaga monggo. Kemaksiatan. Di mana untuk dijatuhkan hukuman harus ada saksi.
Bagaimana dengan kesaksian itu digantikan dengan CCTV? Oh iya, CCTV. Dalam hukum positif CCTV itu yang saya ketahui sampai hari ini tidak bisa dijadikan alat bukti, tapi hanya untuk pendukung analisa. Itu nggak tahu kok sampai segitu, mungkin apa, nggak tahu alasannya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti, tapi hanya cukup sebagai pendukung analisis kepolisian. Itu yang sempat saya pahami, tapi saya bukan kriminolog, jadi saya nggak paham betul. Itu ya CCTV. Ya nggak bisa dijadikan alat bukti dan nggak bisa dijadikan saksi. Gitu. Atau karena mungkin CCTV itu nggak bisa ditanya ya Pak, nggak bisa ditanya, dihadirkan di pengadilan ditanya-tanya, nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Gitu. Gitu. Itu gimana Mas Eka? Itu. Wonten Mas, nggih Pak. 10 hari pertama Zulhijjah. Apa berlaku siang malam? Apa berlaku siang malam? Jadi kalau kita siangnya kita puasa sunnah Daud atau apa, malamnya kita perbanyak baca Quran, sholat tahajud misalkan. Yang biasanya yang hari-hari biasa kalau habis isya itu hanya sholat rawatib, sholat ba'diyah isya. Nah sekarang untuk menjaga supaya nanti witirnya aman, habis sholat isya, ba'diyah isya, witir, nggak apa-apa, witir aja. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat nggak apa-apa, supaya aman gitu. Kan belum pulang dari masjid juga, belum keluar dari tempat sholat, itu aman. Nanti kalau misalkan malam bangun mau sholat lail, ya sudah sholat lail, sholat tahajud, tidak usah witir. Ini misalkan diniatkan untuk dalam rangka memuliakan, dalam rangka beribadah, dalam rangka apa, mengisi 10 hari pertama Zulhijjah, artinya kita ada ikhtisab, ada niat untuk memang mengharap keberkahan Allah di 10 hari pertama Zulhijjah ini, insya Allah siang malam. Nggih Pak Cik, nggih. Kurban. Yang berkurban. Itu khusus untuk satu orang atau dengan melibatkan keluarga Nggih. juga ikut berkorban. Nggih. Untuk bagian itu boleh mengambil tidak di keluarga itu. Oh nggih. 1, berkorban. Seorang kepala keluarga seperti halnya Nabi SAW berkorban menyembelih 1 kambing waktu itu untuk diri dan ahli dan keluargaku. Padahal keluarga Nabi waktu itu istrinya 9 atau berapa, belum anak-anaknya. Itu sudah termasuk, Pak. Insya Allah pahala berkorbannya sudah termasuk yang bersangkutan dan sekeluarga. Itu. Tetapi yang terkena keharusan atau terkena larangan motong-motong kuku rambut itu hanya 1 orang kepala keluarga. Nah, berkorban itu kalau mau kita konversi dengan konfigurasi keluarga saat ini adalah yang satu topangan ekonomi, Pak. Yang satu topangan ekonomi. Misalkan keluarga itu ada anaknya yang sudah menikah meskipun masih satu rumah, tapi sudah punya pekerjaan, sudah punya tanggung jawab sendiri. Ini sudah di luar tadi itu. Seorang bapak, ibu punya anak 4. Anaknya yang 1 sudah berkeluarga meskipun masih dalam satu rumah misalkan, sudah punya keluarga, sudah bekerja. Ya enggak tahu cukup enggak cukup, tapi kalau ini berkorban kepala keluarga, ini dengan keluarga, ya keluarga itu. Keluarga yang masih dalam tanggungan ekonomi. Gitu. Untuk daging kurban merujuk pada kalimat kulu, di sana ada berkorban kemudian kulu, makanlah. Berarti yang berkorban itu boleh memakan. Ini menampik menepis satu mitos bahwa orang yang kurban itu jangankan makan, melihat aja katanya tidak boleh. Nah, ini parah ini Pak. Sehingga harus beli daging sendiri, dimasak sendiri. Ini parah. Ini enggak. Bahkan kemudian kalau dikembangkan pertanyaannya seberapa banyak maksimal? Ini banyak sekali pertanyaan. Kalau melihat dari pembagian makanlah dan simpanlah, kemudian hadiahkanlah dan sedekahkanlah, berarti ada tiga distribusi.
dimakan sendiri dan disimpan, dibuat dendeng atau di kulkas. Terus kemudian sepertiga berarti nggih, kalau mau dibikin rata. Kemudian yang disedekahkan sepertiga, yang dihadiahkan sepertiga. Nah, kalau dikembangkan lagi pertanyaannya, hadiah sama sedekah gimana? Kalau hadiah itu kepada orang yang selevel ataupun yang lebih tinggi, teman sejawat kita yang ekonomi atau status sosialnya sama atau lebih tinggi, guru kita, ya, ustadz kita, orang tua kita atau siapa, itu hadiah. Orang kaya hadiah. Tapi sedekah ini konotasinya adalah kepada orang yang lebih bawah. Tapi sesungguhnya semua kebaikan itu bermakna sedekah sesungguhnya. Sehingga merujuk pada itu, pada ketentuan distribusi, maksimal yang boleh kita konsumsi sendiri itu sepertiga, Pak. Sepertiga. Kalau misalkan kambing itu ditimbang dagingnya 15 kilo, ya berarti kita ngambilnya maksimal 5 kilo. Tapi yang untuk amannya ya jangan banyak-banyak lah, sak cukupnya gitu, sak cukupnya. Ngoten nggih untuk korban. Sampun? Sampun masuk waktunya. Nggih, kita akhiri, mudah-mudahan muwajahah kita ini barokah dan membawa kita kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.